Kabupaten Sinjai. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Nurlina. Beliau adalah guru SD 8 Hilalang, akan menemani saya untuk melakukan supervisi akademik. Baik Bu Nurlina, apa kabar Bu Nurlina? Alhamdulillah kabar baik Bu. Iya baik. Baik Bu Nurlina, sebelum kita melakukan supervisi akademik, ada 3 tahapan yang akan kita lalui. Yang pertama observasi, dan kemudian pasca observasi. Dan kali ini pada pra observasi saya ingin menanyakan beberapa hal terkait kesiapan mengajar Ibu Nurlina nanti di kelas. Iya. Baik Bu Nurlina, pada tahap observasi nanti Ibu Nurlina ingin mengajarkan materi tematik ya. Iya. Kalau boleh tahu tujuan pembelajaran pada kegiatan observasi nanti itu seperti apa? Ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kami capai nanti. Yang pertama, dengan mendengarkan cerita yang disampaikan oleh guru, siswa dapat menemukan ungkapan pemberi pujian dengan tepat. Tujuan yang kedua, dengan bermain menyusun kalimat yang terdapat pada sila kedua Pancasila, siswa dapat menyebutkan rumusan sila kedua Pancasila dengan tepat. Tujuan yang ketiga, dengan mengamati intonasi dan cara membaca Pancasila dari berbagai sumber, siswa dapat mendeklamasikan bunyi sila kedua Pancasila dengan benar. Ya, baik. Iya, ada 3 Bu Nurlina ya. Ya. Ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam kegiatan observasi. Nah, Bu Nurlina, area pengembangan yang ingin Bu Nurlina capai untuk mencapai ketiga tujuan pembelajaran itu yang seperti apa? Area pengembangan yang hendak saya akan capai nanti ada 2, yaitu pertama pengetahuan dan keterampilan. Pada pengetahuan itu siswa dapat menyebutkan rumusan sila kedua pada Pancasila, dan yang kedua keterampilan, siswa dapat mendeklamasikan bunyi sila kedua Pancasila. Oh iya, jadi ada 2 Bu Nurlina ya, area pengembangannya pengetahuan dan keterampilan. Baik Bu Nurlina, strategi apa yang ingin Bu Nurlina gunakan dalam pelaksanaan untuk mencapai area pengembangan itu seperti apa? Ada beberapa strategi yang harus saya persiapkan. Pertama itu saya harus menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Jadi ini tentunya sudah pasti ya Bu, harus ada RPP. Yang kedua, saya harus menyiapkan yaitu media pembelajaran yang menarik. Contohnya di sini saya siapkan adalah potongan kata, ada benda abstrak atau menyerupai dengan rantai. Yang ketiga, mengintegrasikan proses pembelajaran dengan kompetensi sosial, emosi, atau menyiapkan emoji ya, atau perasaan, dan kemudian itu siswa memilih emoji sesuai dengan perasaan sebelum memulai pembelajaran. Yang keempat, melakukan model pembelajaran yaitu problem based learning atau PBL. Jadi dengan melakukan pendekatan kontekstual, karena murid murid di kelas 1 itu masih transisi, itu dari usia PAUD, jadi mereka itu lebih cepat paham jika kami memilih contoh benda yang secara nyata. Yang kelima, metode pembelajaran yang akan diterapkan tentunya yaitu metode ceramah, jadi kerja kelompok atau penugasan. Baik Bu Nurlina, ada beberapa hal strategi yang Bu Nurlina siapkan. Yang pertama mulai dari RPP, model pembelajaran, media pembelajaran yang menarik yang Bu Nurlina menyiapkan ya. Karena mengingat Bu Nurlina ini mengajar di kelas 1, otomatis anak-anak kita lebih senang kalau sambil belajar sambil bermain. Dalam bentuk kalau penugasan ini kira-kira seperti apa kalau penugasannya nanti? Contohnya
kayak itu tadi saya jelaskan secara berkelompok Ya. dengan memberikan lembar kerja kepada siswa tersebut. Oh ya, itu dalam bentuk penugasan. Iya. Baik Bu Nurlina, jadi kapan waktu yang tepat untuk kita laksanakan ini observasi? Jadi boleh kita laksanakan di hari Senin nanti. Oh ya, di hari Senin Bu ya? Insya Allah. Ya baik, insya Allah. Terima kasih Bu Nurlina mau meluangkan waktu di hari Senin. Saya kira ada beberapa kesibukan tetapi siap untuk disupervisi ya. Ya, siap. Ya. Jadi Bu Nurlina, hasil percakapan kita ini di pra observasi ini apa yang bisa Bu Nurlina tarik dari kesimpulan pembicaraan kita? Dari kesimpulan yaitu saya mendapatkan gambaran yaitu kegiatan observasi akan saya lakukan di kelas, dan setelah ini saya akan menyiapkan media pembelajaran. Saya kira begitu. Oh iya. Jadi dalam pembicaraan kita ini Bu Nurlina terinspirasi untuk mempersiapkan media pembelajaran yang lebih menarik, kemudian tentunya dengan RPP, dan sudah ada bayangan tentang bagaimana kegiatan observasi kita. Semoga nanti kegiatan kita berjalan lancar ya Bu Nurlina ya. Baik, itulah tadi perbincangan pra observasi kami. Dan sampai ketemu di kegiatan observasi dan pasca observasi nantinya yang akan didampingi oleh Bapak Pengajar Praktik Pak Rahmat Suryanto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberagaman kadang terlupakan karena kebutuhan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Nurlina? Alhamdulillah. Ya baiklah. Sebelum kita mulai, Ibu Guru absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Ya, alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, biasanya kita membaca doa. Jadi Ibu minta satu orang maju ke depan memimpin temannya. Silakan anak-anak. Ya. Marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Ya, terima kasih Nanahan. Ya, baiklah anak-anak, Ibu mau tahu dulu bagaimana perasaan kalian pada hari ini. Jadi Ibu minta maju ke depan mengambil emoji ya, supaya Ibu tahu bagaimana perasaannya sebelum kita belajar. Ya, silakanlah maju ke depan. Silakan dulu. Ibu silakan diangkat emojinya. Iya. Nah, Hermayanti, kenapa memilih emoji sedih?
Iya, bermain-main. Apa lagi? Yang lain? Belajar. Ya, itu pengalaman teman kalian di waktu sekolah taman kanak-kanak. Nah, hari ini kita belajar tema 5 pengalamanku. Jadi, ada pun tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pagi hari ini, yaitu dengan bermain menyusun kalimat yang terdapat pada sila kedua pada Pancasila, siswa dapat menyebutkan rumusan sila kedua Pancasila dengan tepat. Ya. Nah, baiklah anak-anak, silakan dikasih naik semua bukunya ya. Nah, ya sekarang kita menyanyi dulu ya. Siapa yang masih ingat lagu Burung Kakak Tua? Ayo kita menyanyi bersama. Nah, 1, 2, 1 mulai. Kata ini ya, jadi kalian harus menyusunnya. Jadi disusuk itu menjadi bunyi sila kedua. Jadi yang pertama itu apa? Cepat kelompok 3.
Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Baik, untuk kelompok 4 silakan maju ke depan 1 orang. Nah, Api, kelompok 4. Coba di bawah ini nak. Di bawah ini. Baca ya. Nah, tahapan dulu yang pertama, sila kedua. Yang pertama apa? Sila kedua. Bunyi sila kedua. Coba disusun baik. Apa dulu yang pertama, Fif? Iya, siapa yang bisa membetulkan dari kelompok 4? Saya. Nah, silakan Marwa maju ke depan. Silakan. Iya, tepuk tangan dulu untuk Marwan. Ya, jadi itu tadi bunyi sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya. Nah, baiklah, Ibu Guru kasih tugas ya. Jadi berkelompok saja. Silakan ditulis namanya. Di situ ada salimlah kalimat ungkapan. Ya, ungkapan pujian di bawah ini. Ya, silakan ditulis kembali ungkapan pujian, yaitu bacanya apa? Silakan yang baca. Nyanyianmu bagus sekali. Ya, silakan ditulis kembali itu. Sudah selesai? Ya, alhamdulillah. Sekarang silakan dikumpul.
canggung ya. Nggak perlu canggung Bu Nurlina. Baik, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengadakan observasi di kelas Bu Nurlina. Materi pelajarannya itu tematik ya, tema 5 pengalaman hidup ya. Kemudian ada beberapa tujuan pembelajaran yang dicapai di sini ya. Baik Bu Nurlina, kalau boleh mengulang kembali inti dari ketiga tujuan pembelajaran itu, Bu Nurlina masih ya bisa sampaikan? Ya. Coba Bu Nurlina yang ketiga tujuan pembelajaran intinya saja. Baik Bu, ada 3 inti dalam tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menemukan ungkapan pujian pada pembelajaran. Yang kedua, dengan menyusun kalimat, murid dapat menyebutkan sila kedua. Dan yang ketiga, siswa dapat mendeklamasikan bunyi sila kedua Pancasila dengan benar. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran. Jadi kalau saya menyimak waktu itu dan kemudian mendengarkan kembali ulang hari ini, itu adalah muatan pelajaran bahasa Indonesia dan PKN gitu ya. Iya. Baik Bu Nurlina, jadi ketiga tujuan pembelajaran itu sudah tercapai pada proses observasi kita itu atau belum menurut Bu Nurlina? Ya Bu, sudah tercapai. Tetapi saya merasa kurang puas karena masih ada murid saya yang kurang antusias dalam pembelajaran tersebut. Ya, kurang antusias ya Bu Nurlina. Kurang antusias seperti apa itu yang Ibu Nurlina maksudkan? Yang saya masih kurang aktif dalam pembelajaran, apalagi pada waktu itu saya membagi kelompok. Tetapi masih ada siswa yang tidak itu menyusun kata tersebut. Jadi kurang antusiasnya itu ada siswa yang tidak ikut Menyusun ya pada saat proses pembelajaran ya tidak boleh ikut. Jadi supaya keinginan Bu Nurlina tercapai itu seperti apa yang langkah yang mau Bu Nurlina tempuh supaya siswa itu bisa antusias dalam mengikuti pembelajaran Pak? Saya mau siswa tersebut berpartisipasi meskipun dalam kegiatan berkelompok. Oh ya, ikut bersama Ya, teman-temannya. Kira-kira ada langkah tidak yang bisa Bu Nurlina tempuh supaya anak tersebut bisa aktif dan bisa ikut berpartisipasi aktif pada meskipun dalam kelompoknya? Langkah yang harus saya tempuh itu mempersiapkan media pembelajaran yang lebih menarik dan juga memenuhi kebutuhan belajar yang seperti apa yang mereka inginkan. Memenuhi kebutuhan belajar murid, kemudian membuat media pembelajaran yang lebih menarik. Ya, Jadi kalau Bu Nurlina maksudkan dengan kebutuhan belajar yang seperti apa yang bisa Bu Nurlina penuhi? misalnya Bu, dari kegiatan berkelompok bisa jadi ada anak yang lebih gemar menggambar atau menulis bunyi sila kedua. Oh, jadi misalnya ada anak yang sukanya menggambar, ya kita arahkan untuk menggambar Ya. supaya bisa lebih aktif di kelasnya ya. Baik Bu Nurlina, luar biasa sekali. Jadi Bu Nurlina langkah supaya siswa tak antusias membuat media pembelajaran yang lebih menarik lagi dari sebelumnya. Jadi untuk macam-macam ide ini yang harus diterapkan ya. Kemudian mengenai kebutuhan belajarnya, ya luar biasa sekali Bu Nurlina. Kemudian beberapa waktu yang lalu juga saya melihat itu Bu Nurlina pada saat mau memulai pembelajaran menerapkan kompetensi sosial emosional dengan meminta siswa untuk maju ke depan mengambil emoji. Bagaimana Bu Nurlina dalam penerapan hal itu? Apa yang Bu Nurlina capai? Ya betul Bu, pada saat itu siswa saya arahkan mengambil emoji, lalu anak tersebut mengambil emoji sesuai perasaan pada saat itu sebelum belajar.
Jadi tujuannya tentunya untuk mengetahui perasaannya ya. Ini sudah termasuk dari kompetensi sosial emosional untuk mengetahui bagaimana perasaannya. Ya. Jadi pada saat interaksi saya lihat ada beberapa siswa yang antusias mengangkat tangan pada saat bertanya. Jadi Bu Nurlina merasa pada saat melimpahkan pertanyaan apa yang Bu Nurlina capai saat itu, bagaimana perasaannya melihat antusias anak-anak pada saat diberi pertanyaan. Pada saat itu ada seorang siswa mengambil emoji sedih, sehingga saya menanyakan kepada anak tersebut kenapa mengambil emoji sedih. Iya terlihat ya. Jadi Bu Nurlina tahu bagaimana mereka perasaannya, bagaimana sehingga bisa sedih, bagaimana sehingga dia terlihat senang. Jadi tujuannya Bu Nurlina untuk mengadakan hal seperti itu untuk apa? Supaya bagaimana hubungan tak dengan siswa itu terjalin seperti apa? Pada saat itu terjadi hubungan yang lebih emosional ya. Terjadi hubungan yang lebih emosional dengan siswa, bagus sekali karena hubungan emosional itu dengan siswa itu akan lebih membuat siswa kita dianggap seperti apa, apalagi siswanya Bu Nurlina ini masih kelas 1 masih butuh dimanja-manja ya. Jadi ada beberapa poin yang saya tangkap pada pembicaraan kita pada saat observasi juga kemarin saya sempat perhatikan. Jadi Bu Nurlina ingin memperbaiki atau membuat kembali media pembelajarannya Bu Nurlina ya, kemudian memenuhi kebutuhan belajar murid, kemudian menjalin hubungan sosial emosional dengan murid. Begitu Bu ya? Betul Bu. Ya. Jadi Bu Nurlina dari perbincangan kita ini di kegiatan ini apa yang Bu Nurlina bisa tarik kesimpulan? Banyak hal yang saya dapatkan. Saya harus lebih kreatif dalam merancang pembelajaran di dalam kelas. Saya harus memenuhi kebutuhan murid dan harus lebih menjalin hubungan emosional dengan murid. Luar biasa sekali Bu Nurlina. Untuk ke depan pada proses pembelajaran ya. Ya semoga itu bisa terlaksana Bu Nurlina ya, dan saya harap dari kegiatan yang berlangsung supervisi akademi yang saya berlangsung itu mulai dari pra observasi pasca observasi, Bu Nurlina tidak menganggap saya sebagai tahu segalanya, tetapi kita sama-sama ini dalam proses berproses ingin merubah bagaimana bisa membuat anak-anak kita itu lebih ingin belajar lebih baik, menuntut kebutuhan belajarnya, semua kita bisa menerapkannya mulai dari kita, kemudian bisa memperlihatkan itu kepada rekan-rekan sejawat bagaimana kedepannya seperti apa, dan antusiasnya murid-murid juga supaya itu senang ke sekolah, bukan datang ke sekolah dengan perasaan pulang dari sekolah perasaannya sedih ya. Dari terima kasih banyak juga Bu Nurlina ya sudah meluangkan waktu pada saat mulai dari pasca sampai hari ini bersedia menemani saya, meluangkan waktunya, pokoknya lah dari segala hal pada saat kegiatan supervisi. Ya, terima kasih Bu Nurlina ya. Sama-sama Bu. Iya baik Bu Nurlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, itulah tadi perbincangan pasca observasi yang kami lakukan bersama rekan saya Ibu Nurlina dan Bapak pengajar praktis saya Pak Rahmat Suryanto. Terima kasih. Assalamualaikum.